Jumpa kembali di kanal YouTube Emas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul SP2HP garis miring 685 garis miring Romawi angka 7 garis miring 2023 Reskrim terkait STTB garis miring 515 garis miring angka Romawi 7 garis miring 2023 Reskrim menindaklanjuti laporan polisi tentang sebuah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang wanita Deskol Bank Mandiri terhadap pelapor Ibu Suharti. Hari ini tanggal 4 Agustus 2023 kisaran pukul 9.30 saya menemani Bu Suharti untuk ke Polresta Surakarta dan langsung ditemui oleh beliau Pak Iman. Lalu Bu Suharti diberikan briefing, diberikan pengarahan dan sebuah kewajiban dari Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menerbitkan SP2HP. Dan SP2HP ini adalah sebuah pertanda bahwa laporan pertanggal 18 Juli 2023 sudah ditindaklanjuti, dan agar supaya saya bisa memberikan wacana edukasi kepada seluruh penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia, saya akan membacakan apa itu SP2HP secara detail, dan nanti agar supaya Anda semua puas, SP2HP ini juga akan saya tempel di akun Instagram lampiran_osi_osif, sehingga bagi Anda para penonton pemirsa kanal YouTube Emas Solusi Indonesia yang kebetulan mengalami sebuah problematika dan merasa ragu untuk melaporkan sebuah dugaan tindak pidana, bisa mendapatkan edukasi wacana tahap demi tahap bagaimana kita setelah melaporkan kepolisian mendapatkan tanda bukti pengaduan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik, saya akan bacakan. Kop suratnya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Kota Surakarta, Jalan Adi Sucipto 2, Surakarta 57139, tertanggal 21 Juli 2023, Kota Surakarta, nomor SP2HP garis miring 685 garis miring angka Romawi 7 garis miring 2023 Reskrim. Klarifikasi biasa, lampiran tidak ada, perihal penelitian surat pengaduan. Kepada yang terhormat
Saudara Suharti dengan alamat Depekan RT 7 RW 6 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jegres di Surakarta. Nomor 1. Rujukan A. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. B. Surat tanda bukti penerimaan pengaduan nomor STBP /515 angka Romawi 7 2023 Reskrim tanggal 18 Juli 2023 tentang peristiwa yang diduga tindak pidana pengancaman melalui WhatsApp. C. Surat perintah tugas nomor SP GAS /795 angka Romawi 7 2023 Reskrim tanggal 21 Juli 2023. D. Surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik /795 A angka Romawi 7 2023 Reskrim tanggal 21 Juli 2023. Nomor 2. Bersama ini kami beritahukan bahwa surat pengaduan saudari tanggal 18 Juli 2023 telah kami lakukan penelitian. Selanjutnya akan kami lakukan penyelidikan dan apabila ada perkembangan penyelidikan akan kami beritahukan lebih lanjut. Nomor 3. Guna kepentingan penyelidikan pengaduan saudari, maka kami menunjuk AKP Raya Sumirang, Sarjana Hukum SH, saya ulangi, menunjuk AKP Raya Sumirang SH MH HP nomor 0877123 62014. Kemudian Aibtu Imam Nuryanto SH HP 08243431114. Kemudian Aibda Hendro P SH HP 08529388886. Kemudian Bribka Agnestina P SH HP 0813933619
986, kemudian Bribtu Afandi Pramudia SH, HP 083 866 446822, Unit 2 Satreskrim Polresta Surakarta. Jika diperlukan, maka dapat menghubungi yang bersangkutan sebagaimana nomor handphone tersebut di atas. Nomor 4. Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih atas kerjasamanya. Atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, Kepala Satuan Reserse Kriminal Agus Sunandar SIK MIK, Komisaris Polisi NRP 83031570. Dan surat ini ditembuskan ke yang pertama Kapolresta Surakarta, yang kedua Kasih Propam Polresta Surakarta, dan yang ketiga Kasiwas Polresta Surakarta. Ini adalah suratnya. Ini mirror, dan nanti saya akan tempel di akun Instagram lampiran_osi_osif. Dan saya mengapresiasi dan turut bersukacita terhadap kinerja Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia atas laporan Ibu Suharti. Ibu Suharti melapor tanggal 18 Juli 2023, dan hanya berselang beberapa waktu ya. Jadi 18 lapor, tanggal 21-nya Juli sudah ada SP2HP nomor 685 garis miring angka Romawi 72023 garis miring Reskrim, formatnya A1, tertanggalnya 21 Juli 2023. Walaupun baru kami ambil hari ini tertanggal 4 Agustus 2023. Dan ini artinya bahwa sudah ditetapkan Satuan Unit 2. Jadi yang menangani adalah Unit 2 Satreskrim Polresta Surakarta. Dan tadi sudah berbincang-bincang antara Bu Suharti dengan penyidik bahwa Bu Suharti juga sudah mempunyai beberapa nama yang nantinya pasti akan menjadi saksi untuk klarifikasi agar supaya kasus dugaan tindak pidana ini bisa menuju ke babak selanjutnya. Di sini saya hanya memberitahukan bahwa Ibu Suharti merupakan keluarga besar dari Omah Solusi Indonesia, membuat laporan polisi bukan untuk agar supaya kolektor berhenti menteror di luar batas. Karena kalau kita mau hanya menghentikan kolektor yang menteror, melakukan kewajibannya reminder menagih yang sudah kebablasan di luar batas ini, hanya
kita hanya memberikannya hanya sebatas somasi, kita lanjutkan ke OJK, sesikan OJK, ini tidak ada efek jerahnya. Dan ini harus menjadi sebuah pembelajaran bahwa kita ini adalah negara hukum. Dan sekali lagi, saya sangat apresiasi dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat cepat. Di kasus saya yang lalu, SP2HP format A1 ini baru muncul, baru terbit itu dalam hitungan minggu, bahkan hitungan bulan. Tapi untuk yang saat ini, dari tanggal 18 Juli melapor, per tanggal 21 sudah terbit SP2HP. Penunjukan unit berapa yang menangani. Dan semoga saya juga sudah mendapatkan banyak sekali partisipasi dari para penonton, pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang mempunyai voice record dari nomor-nomor yang serupa atau klarifikasinya adalah sama, merupakan kolektor dari Bank Mandiri. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan itu nanti ketika dibutuhkan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya para penyidik, untuk sebagai pelengkap akan semakin mengkerucut bahwa kolektor mandiri ini telah melakukan penagihan dengan di luar batas, dan sudah saatnya kita melakukan sebuah perlawanan tindakan hukum. Karena walaupun kami ini para debitur yang saat ini sedang menunggak, ketahuilah bahwa tata cara penagihan itu sudah diatur, sudah ada payung hukumnya, walaupun bukan sebuah aturan gubernur Bank Indonesia, tapi hanya surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Itulah yang memang harus dilakukan oleh mereka-mereka sebagai penagih. Dan sebelum saya menutup video ini, saya akan mensetelkan satu voice record antara saya dengan seorang deskol dari Bank UOB yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2023 jam 14.38 WIB dari nomor handphone 0857 2479 4045, seorang deskol wanita mengaku bernama Arta. Dan silahkan Anda mendengarkan rekaman ini, dan nantinya saya akan memberikan sebuah closing statement atas video yang saat ini sedang Anda tonton. Selamat mendengarkan. Halo. Halo, dia bisa bicara dengan Hani Tejo Wahyono. Halo. Iya, dari mana ya? Halo, Pak. Bisa bicara dengan Hani Tejo Wahyono, Pak. Dari mana? Ini dengan Bapak Hani. Ini saya dengan Arta, Pak, dari Bank Yudi. Iya, gimana Bu Arta? Ini perihal semangat kartu kredit Bapak ini gimana, Bapak? Yang lalu saya sudah diskus sama Pak Yuli ya. Pak Yuli apa sampai tapi kan saya kan sudah ngomong bahwa saat ini kondisinya kurang sehat, masih ada pengobatan. Cuman karena saya sudah mengatakan begitu, tidak mengatakan saja, tapi sudah mengirimkan ke WhatsApp-nya Pak Yuli, sudah masih saya simpan.
tentang diagnosisnya dokter, saya kasih ke beliau. Terus saya bilang ini sebenarnya saya nggak mikir ke situ dulu, tapi dianya memaksa ke saya, lengkapin deh formulir, lengkapin prasyaratnya. Pertama, masalah usaha saya disita oleh Bank Mandiri. Sudah saya WA-kan ke handphonenya beliau. Terus yang kedua, dia minta rekam medisnya dari Rumah Sakit Dr. Muwardi. Sudah saya kasihkan. Terus dia bilang, dengan kondisi yang demikian ini, saya akan coba bantu untuk maju ke atasan, ke pimpinan. Dan dia memaksa saya paling tidak sebutkan sebuah nilai sehingga saya bisa bantu Bapak secara maksimal. Secara jujur, saya mengapresiasi atas tata cara penagihannya yang cukup bagus, ya. Dan secara jujur saya, karena hasil rekam medis itu bisa Anda pertanyakan ke, mungkin ada yang dokter di UUB atau siapapun bisa dikonsultasikan bahwa itu memang sebuah stroke yang permanen. Itu saya tidak mau menawarkan apapun, Pak, Bu. Saya bilang saya akan konsentrasi untuk pengeluaran sampai dengan adanya tindakan medis yang dilakukan. Tapi karena beliau nekat untuk nggak bisa Pak, kalau nggak ada nyebutin saya nggak bisa bantu Bapak. Saya akhirnya kasih final. Kalau saya sebutin pun, apakah nanti dikira pelecehan? Akhirnya enggak Pak, ini kan sebuah kejadian spesifik yang berbeda. Ya akhirnya oke, setelah saya berikan bukti penyitaan dari Bank Mandiri, saya kasih rekam medis. Akhirnya saya sebutkan, ya udah Pak, kalau memang Bapak memang menguji niat baik saya akan sanggup saya untuk 5 juta saat ini. Waktu itu saya katakan begitu. Tapi kenyataannya tidak ada follow up. Dalam arti Pak Yuli apa siapa, tapi saya masih punya chatnya lengkap bahwa dia bilang belum bisa bantu. Ya sudah, gimana lagi, seperti yang sudah Anda pertanyakan tadi, masih hal yang sama. Begitu Bu. Ini dengan Ibu siapa? Ini dengan Arta Pak. Ya begitu Bu Arta. Jadi saya pun juga sudah. Berarti kesanggupan Bapak dengan semua berkas-berkas yang udah lengkap, segala macam, Bapak kesanggupan saat ini itu hanya bisa 5 juta gitu. Sebenarnya saya saat itu tidak Bu, juga istilahnya berkalkulasi karena obat-obatan yang saya butuhkan setiap bulannya. Mohon maaf nih, karena kan ini kebetulan Bapak berdiskusi dengan satu orang yang belum nyampe ke kita. Mungkin kenapa dia nggak melanjutkan berkas itu naik karena Bapak minta di angka 5 juta, ya pasti tidak akan mungkin ya. Justru itu. Akhirnya apa sih Pak? Pengobatannya ini apa Pak? Kena stroke. Pengobatannya menggunakan nantinya telah dilakukan sistem DSA. DSA itu yang masih kontroversi antara dokter terawan dan ID, itu akan kita lakukan. Dan obat-obat yang dibutuhkan tiap bulannya itu paling sedikit saya harus keluar sekitar 3-4 juta. Bapak dengan Bapak dokter terawan langsung? Oh tidak. Saya dengan Rumah Sakit Dr. Muwardi. Begini, Ibu Arta ya. Arta Pak. Arta, kalau misalkan memang mau mengikuti metode Anda, mungkin hanya satu orang dan tidak disampaikan ke berikutnya, Anda WA saya, nanti saya kasih rekam medisnya, kita ulangi lagi boleh. Oh gitu. Yang sama saya. Nanti saya konfirmasi ke Bapak, semoga Bapak lekas sembuh, ya kan? Iya, Bapak sehat, bisa kembali beraktivitas, ya kan Pak ya, karena nggak ada yang mau sakit. Makanya itu tidak ada yang mau sakit. Ya, intinya kan saya kan kooperatif
toleransi sekali ya dengan Anda ya. Kalau Anda tadi mengatakan mungkin dengan satu orang itu tidak follow up sampai ke atas. Oke. Iya, karena nominalnya terlalu jauh, Pak. Ya, masalah itu terlalu jauh sudah saya sampaikan, Bu. Mohon maaf. Saya juga menunjukkan realita yang ada begitu, dan sudah saya katakan bahwa orang tadi tidak bisa membantu saya kalau saya tidak menyebutkan kesanggupan bayar saya saat itu. Iya, betul. Sehingga saya mau tidak mau ya, karena dengan kebijakan yang luar biasa, penagihan yang tidak menggunakan bullying dan tidak menggunakan cara yang memaki-maki, mengkuat dari tata cara penagihan, saya beranikan langsung 5 juta. Tapi waktu itu kalau nggak salah sih 40 juta ya, saya punya 40 juta diturunin menjadi sekitar 26 apa 28, saya lupa, Bu. Begitu. Nih, kalau sekarang ya kan Pak, total bagian Bapak itu kan 55. Ya. Dan tahun 2014 ya, 55 juta 169 ribu. Ya. Nah, karena Bapak ada indikasi segala macam, dengan memang Ibu Bapak ada rekam medis segala macam itu kan bisa kita ajuin semaksimal mungkin ya Pak ya. Nah, tapi kalau misalnya 5 juta, mungkin kenapa teman saya itu tidak mau mengajukan atau Ibu Yuli tidak mau mengajukan ke atasan lebih langsung lagi, dia merasa aduh ini saya kalah nih, pasti gitu. Nah itu dia, dalam arti saya kan tidak mengatakan apa adanya ya, bahwa iya betul, lebih baik seperti itu Pak, lebih baik seperti itu. Saya bisa tunjukin bukti-bukti pembelian obat, saya bisa kasih tunjuk Anda bahwa memang saat ini obat berjalannya saja itu membutuhkan dana tidak kurang dari 4 juta. Itu belum termasuk kalau sampai DSA itu akan segera dilakukan. DSA-nya sendiri itu perkiraannya adalah sekitar 70 sampai dengan 90 juta. Dan itu Anda bisa cek benar atau tidak dari rumah sakit Muwardi, bahkan saya berani memberikan rekam medis, ada nomornya. Artinya Anda bisa lihat apakah itu palsu atau real. Saya kasih sebuah akses, silahkan Anda menghubungi RS Muwardi dan saya tidak akan melakukan sebuah itu bukan pelanggaran, tapi itu adalah exit, izin saya, permission untuk, bener nggak sih ada kayak gitu, begitu Bu. Tapi kan pada saat itu kan Bapak ditawarin ini kan di bulan 6 ya. Kalau kira-kira di bulan ini nih Pak, saya hanya mau nanya aja dulu ya Pak, Bapak jangan tersinggung. Kira-kira nih kalau misalnya di bulan ini Bapak bisa nggak masih mampu? Saya kira kalau saya maksimalkan, ya Pak, saya ini kan malah mendekati menuju ke DSA. Karena ketika DSA itu akan mau dilakukan tempoh lalu, itu masih banyak hal yang secara medis itu harus disinkronkan supaya tidak ada efek-efek atau kalau efek-efek lain itu karambolnya. Jadi untuk jantungnya dari itu katerisasinya, kemudian untuk hipertensi, gula darah dan sebagainya, ini malah sedang menuju dalam arti kestabilannya. Jadi kalau Anda mengatakan itu kan, maaf kata, saya kalau Anda bisa WA saya, nanti saya kasih surat kontrol. Saya kebetulan tanggal 7 dan 8 saya kontrol, 7-8 Agustus ini. Yang tanggal 7 saya kontrol jantung, yang tanggal 8 saya kontrol saraf. Kalau Anda kasih WA saya kasih tunjuk Anda, dari situ saya baru bisa memutuskan kira-kira mau bagaimana tindakannya. Kalau misalkan sudah mendekati dengan sangat berat hati, ya saya bilang saya nggak berani janji. Tapi kalau kira-kira sudah mendekati sebuah tindakan, ya saya mungkin bisa masih memberanikan diri untuk mengkalkulasi, karena semuanya adalah support dari keluarga.
ya Pak, nominalnya berapa yang harus dipakai. Jadi untuk membagi keuangannya juga tahu, tidak maksudnya Bapak seperti itu kan ya? Betul. Jadi kalau Pak Ibu, kalau sekarang kan belum jelas ya Pak ya. Ibu kalau misalkan butuh kebenaran ini silahkan Ibu WA saya, nanti saya kirim, dan tentang dokumen yang saya kirim itu Anda bisa cek keasliannya. Kira-kira begitu Bu. Ya gitu. Ya udah gini aja Pak Hani, mohon maaf nih sebelumnya ya Pak, kita sudah memberikan program ke Bapak juga tentang keadaan Bapak dalam kondisi seperti ini. Nanti akan kita koordinasikan kembali, saya akan konfirmasi ke Bapak, boleh nanti kirim lagi suratnya. Anytime saya pokoknya kooperatif, dalam arti kooperatif, saya harus menggunakan skala prioritas ya Bu ya. Mana yang harus saya sisihkan dan mana yang harus saya sisihkan. Tapi inti dasarnya Anda adalah dua kolektor UOB yang sampai hari ini saya anggap baik. Dalam arti saya ajak untuk kita ini nggak perlu menghakimi, tapi kita lihat realitanya. Kalau Anda kirim WA, saya kirim bukti, kan artinya kan ini bukan alasan tapi ini realita. Kira-kira begitu Ibu. Oke. Pak, tapi ngomong-ngomong yang di kita Bank Mandiri itu usaha apa ya Pak? Peternakan ayam, Jaya Makmur Farm. Oh, berarti apa dulu sebelumnya peternakan ayam? Pak, peternakan ayam potong atau telur Pak? Ayam petelur. Telur? Iya. Oh, oke, ya udah. Nanti saya konfirmasi kembali. Ya, ada lengkap buktinya. Jadi sudah disita, masih meninggal hutang. Saya juga tidak habis pikir itu. Sudah disita, masih ada tagihan hutang dari aset tersebut. Ya, di mandirinya? Di mandirinya, ya. Ibu silahkan, nanti bagian terkait yang resmi, nggak perlu pakai WA-nya Ibu juga nggak apa-apa. WA-nya resmi UOB nanti saya kirimkan supaya ini semua bisa terjawab apa yang sudah kita komunikasikan. Oke deh Pak, nanti saya konfirmasi kembali ya Pak Hani ya. Silakan, baik. Satu tetap jalan keluarnya ya Pak. Ya. Ada ini lebih baik, lebih cepat kan lebih baik nih. Baik. Juga semoga sih lebih cepat dijalankan atau apa yang harus dilakukan oleh lebih cepat. Pasti Bu. Gitu Pak. Terima kasih atas doanya dan dukungannya. Baik. Udah. Tunggu ya Pak. Saya jadi menunggu aja, bukan saya menunggu. Ditunggu itu maksudnya gimana? Saya harus gimana? Ya maksudnya gini loh Pak, ditunggu aja nanti konfirmasi dari saya supaya dikirim berkas-berkasnya gitu. Oke, sebenarnya sudah saya kirim semua Pak, itu saya masih punya screenshotnya. Maksudnya chatnya masih belum saya hapus, masih lengkap. Begitu. Pak, ya udah. Tunggu ya Pak, nanti saya konfirmasi kembali ke Bapak. Nanti boleh dikirim ke saya ya Pak ya. Terima kasih. Bentar Pak. Halo? Ya. Oh, sebentar gimana maksudnya nih? Tunggu ya. Udah Pak, saya sudah catat nomor Bapak tadi. Oh, udah. Saya bingung kok. Diam aja. Nomor saya ada WA-nya. Yang 0851 Bapak ya? Ya, betul. Oke, saya sudah catat. Oke Pak. Baik. Nanti saya konfirmasi ke Bapak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Sudah selesai. Itu adalah pembicaraan atau penagihan yang dilakukan oleh Desko dari Bank UOB diwakili oleh Ibu Arta. Dan kenapa saya mensetelkan record tadi, voice record tadi? Saya ingin kembali ke kasus dugaan tindak pidana. Sebagai profesi kolektor, alangkah indahnya bisa Anda bandingkan voice record yang sudah saya upload di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia
ataupun di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia Foundation, mana yang lebih enak, mana yang lebih membuat debitur ini merasa ingin memperjuangkan untuk maksimal segera mungkin membayar, jika tata cara penagihannya humanis, tidak asal menghakimi, tidak asal mengatakan tidak niat bayar, tidak ada tanggung jawab, melarikan dari pemakaian dana kartu kredit yang sudah dipakai. Dunia ini berputar. Hari ini bolehlah mungkin kita ini sedang diuji oleh yang di atas, sedang mengalami sebuah kesukaran. Tapi ketika sebuah etos, niat, keinginan untuk merubah bisa kita lakukan, kita bisa mengiklarkan untuk mau bangkit, sangat-sangat mungkin kita bisa segera memperbaiki roda perekonomian, bisa menyisihkan dana. Dan kembali ke tadi, semua yang kami lakukan, keluarga besar Omah Solusi Indonesia, mayoritas, saya katakan mayoritas, tidak ada yang kepengen gagal bayar hutang, tidak ada yang kepengen masuk dalam SLIK, kena SID BI checking, tidak ada yang ingin beradu argumen, berdebat kusir dengan kolektor. Yang kami mau adalah kami menunjukkan realita. Dan ketika realita itu sudah diterima, pihak kolektor mempunyai dua pilihan: menggunakan cara melanggar apa yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/2017 DASP, maki-maki, mengancam, membentak-bentak, bully, menelpon orang-orang keluarga yang tidak mempunyai hutang, melakukan DVD et impera, mengadu domba, atau Anda dengan melakukan hal-hal yang tadi, konsekuensinya bisa kena permasalahan seperti yang saat ini sedang kami naikkan di jalur sebuah dugaan tindak pidana. Karena Anda sebagai kolektor tidak akan bisa lari. Anda menyebutkan jati diri siapapun palsu, nomornya berganti-ganti, Anda tetap meninggalkan jejak. Entah Anda menyuruh menghubungi pimpinan Anda, bagian keringanan, entah Anda menyebutkan jumlah tagihan dari bank mana, itu Anda tidak bisa lari dari sistematika yang ada. Jadi semua saya kembalikan pada bagi kreditur, pilihlah bagian collection department yang solid, baik, agar supaya debiturnya ini diberi kenyamanan. Dan beban saya pribadi, saya ketika ditagih oleh kolektor yang santun, itu jauh lebih terbebani. Saya semakin membesarkan hati untuk berusaha untuk mencari penghasilan tambahan, menyisihkan, dan pegang janji saya, ketika nantinya dana
dapat saya sisihkan, skala prioritas sudah saya bisa atur. Saya akan mendatangi bank di mana terjadi tunggakan yang seperti di UOB, dan saya ingin mendeklarkan bahwa saya melakukan pembayaran ini akibat dari kesantunan seorang deskol yang bernama Arta yang menelpon saya tanggal 3 Agustus 2023 jam 14 sekian WIB, supaya deskol tadi mendapatkan bintang jasa, mendapatkan komisi, dan itu memang sudah sangat kami dambakan. Keluarga besar Omah Solusi Indonesia sangat mendambakan penagihan yang humanis, dan kami siap untuk menunjukkan realita kenapa saat ini kami tidak bisa melakukan pembayaran. Dan satu lagi yang biasanya adalah menjadi kambing hitam, kalau tidak bisa penuh, ya tolonglah pilih metode cicilan. Sudah saya katakan berkali-kali, tidak artinya kita tidak memilih metode cicilan itu artinya kita tidak ada etikat baik. Karena yang namanya program cicilan itu waktu, tanggal, nominal selalu tidak bisa kita hindari, sedangkan pendapatan kita itu bisa naik. Kalau naik ya alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau sampai turun, program tadi tidak bisa kita tidak bayar. Dan ketika kita gagal memenuhi sebuah perjanjian recovery reschedule, itu apa yang kita telah bayarkan itu akan mubazir, karena bunga dan denda akan berjalan lagi. Jadi itulah alasan kenapa saya selaku founder Omah Solusi Indonesia menganjurkan 1 kali bayar dan itu lunas. Jadi saya kembalikan kepada pihak kreditur. Anda ingin nama Anda dicoreng-moreng dengan tindakan seorang deskol yang mengaku bernama Devina, dan akhirnya ini masuk dalam ranah hukum, sebuah dugaan tidak pidana, dan mau tidak mau, suka tidak suka, Bank Mandiri akan sedikit banyak kena getahnya, walaupun itu adalah oknum deskol. Tapi ingat, ada pasal 55 di mana keturutsertaan, dan Anda sebagai bank tidak akan bisa memungkiri, bersilat lidah bahwa saya tidak kenal, saya tidak tahu, saya tidak menyuruh, tidak ada orang yang bernama Devina. Karena kami sudah bersatu padu menggalang, mengumpulkan semua data-data voice record, dan itu tidak hanya terjadi di satu orang saja, tapi mayoritas debitur diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan cenderung sebuah tindak biadab. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, sedang terpuruk perekonomian, finansial, tetap semangat dan jangan pernah letih menghadapi kehidupan ini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.